Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 21 Juni 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 5. Sesuatu yang sangat menarik yang bisa kita renungkan di sini dari sabda Tuhan Yesus. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Ini bukan berarti tidak boleh ada hakim, bukan itu maksudnya. Karena manusia itu kadangkala kita sebagai manusia ini sudah memvonis seseorang, menjatuhkan pandangan yang jelek kepada seseorang, menghakimi tanpa keadilan. Itu yang kerap kali terjadi. Menghakimi tanpa bukti yang jelas. Orang lebih suka menghakimi, memandang orang lain negatif, menyudutkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, padahal bisa saja orang itu tidak bersalah. Bisa saja demikian. Karena kita mungkin sudah termakan oleh cerita-cerita buruk yang kita dengar dari orang lain mengenai orang tersebut. Jadi kita ikut-ikutan punya pandangan yang negatif. Ah, si A ini pasti melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Dia bisa punya rumah bagus, pasti dari hasil tidak terpuji. Bisa saja demikian. Menuduh tanpa bukti. Ini sangat berbahaya. Tetapi meskipun ini sangat berbahaya, hal seperti ini tumbuh subur dan terus berkembang juga ada di antara pengikut Kristus yang melakukan hal itu. Sudah memvonis seseorang tanpa meneliti, tanpa mencari terlebih dahulu kebenarannya. Ini bahaya, ini sangat bahaya. Tapi banyak pengikut Kristus yang kemakan oleh gosip. Menerima, menelan mentah-mentah gosip yang ada begitu saja. Dan tanpa kita sadari, kita membuat otak pikiran kita, akal budi kita tidak bisa bekerja dengan baik. Gunakanlah akal sehat kita. Itu saya pikir yang mesti kita lakukan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan juga demikian dari dalam bacaan Injil. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kamu lihat? Sini, kamu punya kesalahan, kamu kemarin berbohong. Ini saya benerin, itu bagus. Tapi lupa, kita lebih senang melihat kesalahan, kejelekan yang dilakukan oleh orang lain yang bisa saja kejahatan atau kekeliruannya itu ringan, daripada kita melihat ke dalam diri kita kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Istilah kata begini, si A menegur si B karena si B pacaran dengan orang lain, padahal si B sudah punya pacar. Tapi bisa saja si A yang menegur si B ini, si A yang sudah punya istri ini, ternyata punya simpenan. Ternyata suka jajan sembarangan, tanda kutip itu ya, jajan sembarangan. Lah bagaimana dia mau menegur si B yang dalam status masih berpacaran dan dia dekat dengan gadis yang lain, lalu sekonyong-konyong si A ini menegur dia. Saya pikir inilah dia. Benang di mata orang lain dilihat, balok di mata sendiri tidak dilihat. Ini sangat berbahaya. Semut di seberang lautan dilihat, gajah di mata kita sendiri tidak kita lihat. Inilah dia, ya. Dan ya ini kadang-kala terjadi juga lah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam diri pengikut-pengikut Kristus. Kamu jangan bohong ya. Kamu jangan suka nyontek. Tetapi dia sendiri korupsi besar-besaran.
ratusan juta, miliaran, atau bagaimana, ya. Nah, itulah dia. Yang penting adalah mari kita melihat dulu ke dalam diri kita sendiri, kita perbaikilah diri kita sendiri. Ini loh, diri kita ini ada rusaknya, ya. Ada rusaknya, ada cacatnya, ada hinanya, ada nodanya, ada dosanya. Itu saya pikir yang harus kita perhatikan, dan mari kita memperbaiki diri kita sendiri dahulu. Kita bersihkan diri kita sendiri, baru kita ini katakanlah bisa membantu orang lain supaya bisa hidup lebih bersih, lebih baik lagi. Lah, kita ini jangan-jangan ibarat sapu yang kotor. Mau menyapu apa ya? Sebutir, 2 butir, 3 butir pasir yang ada di halaman orang lain. Lah, kita sendiri sebagai sapu aja kotor kok. Nah, maka dari itu saya pikir Bapak Ibu, gunakan akal budi kita, gunakan iman kita, gunakan mata kita, mata hati kita juga untuk lebih melihat yang benar dan melakukan yang benar. Jangan melihat kejelekan orang lain, jangan-jangan diri kita ini jauh lebih jelek daripada orang itu. Jangan sampai kita malu lah dalam hidup ini. Malu itu loh. Melihat setitik dosa di mata orang lain, di hati, di hidup orang lain, tapi segumpal dosa di dalam diri kita ini, wow, begitu luar biasa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, yang penting adalah kita memperbaiki hidup kita ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.